Sesawi Kour Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medeman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, pekan biasa ke-30, kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, lalu dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda Kour Yesu, kita mulai dari pertanyaan sahabatku. Diam atau bergerak menolong? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini kita mendengar sebuah perdebatan tentang hari Sabat sahabatku. Seperti biasa, ada pertentangan antara aturan pada hari Sabat yang secara kaku diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap Yesus yang mengedepankan belas kasih sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, secara kasat mata, tindakan Yesus dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat istiadat dan juga pelanggaran terhadap aturan agama waktu itu, sahabatku. Terlihat sekali, Yesus tampak mulai emosi terhadap sikap formal dan kaku dalam menjalankan aturan agama, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam lubang, tidak segera menarik keluar walaupun itu adalah hari Sabat? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, beberapa tahun ini Paus Fransiskus mendorong kita untuk menjadikan belas kasih sebagai intisari dari gerakan pastoral dalam gereja, sahabatku. Sahabatku, Theology of Mercy menjadi dasar dari keyakinan beliau, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka jelas terlihat pola kepemimpinan Paus Fransiskus bukan pertama-tama menekankan kekakuan tradisi, hukum gereja, dan segala aspek formal, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, menyelamatkan orang menjadi suatu tujuan utama yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tentu saja hal-hal seperti aturan bersama,
Dan hukum sangat diperlukan dalam menata suatu lembaga di mana kita hidup bersama-sama secara sosial, sahabatku. Namun demikian, firman pada kesempatan ini mempertegas bahwa semua yang kita rumuskan sebagai aturan harus mengabdi pada keselamatan itu sendiri, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, apakah hukum di tangan kita bisa menjadi sarana untuk menolong dan menyelamatkan? Atau jangan-jangan di tangan orang tertentu, hukum hanyalah alat untuk menunjukkan otoritas dan mengadili kesalahan orang lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, semoga dengan firman ini kita semakin dikuatkan dan diingatkan, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan bijaksana, sahabat yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Dengan firman ini ya Tuhan, kami diteguhkan. Kami semakin yakin hidup kami Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami ya Tuhan, segenap indera kami, segenap apa yang ada dalam diri kami Engkau pakai menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi warta sukacita bagi semua orang. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami berdosa ya Tuhan, kami berdosa, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lemah dan tersingkir, Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu, Engkau berkati dengan rahmat sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan, Engkau jamah rahmat sukacita jiwa-jiwa mereka, Engkau angkat dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada para subscriber kami dan penonton kami yang dengan setia mendengarkan sesawi Call Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, damai sejahtera hidup mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka. Semoga setiap karya para subscriber kami dan para penonton kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari-Mu setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Sudah kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama, dan kita rasakan firman Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebarkan video ini sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.